Dalam nama Yesus Kristus, kita bertemu lagi di dalam ibadah doa dan pemulihan kita di akhir November ini. Tidak terasa kita akan memasuki bulan-bulan Desember, dan kami percaya kita semua tetap dalam keadaan sehat, tetap sukacita, dan tetap percaya kasih Allah tidak pernah berakhir bagi kita. Saudaraku yang terkasih, mari kita persiapkan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita untuk memuji dan menyembah Tuhan dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita terlebih dahulu mendengarkan tiupan sangkakala dengan sikap berdoa. Pada doa pemulihan kita, mari terlebih dahulu kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, ya Allah Bapa yang kami sembah, yang kami muliakan. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan anugerah yang Kau berikan kepada kami Tuhan, di mana pada saat ini Bapa Engkau masih mengizinkan kami untuk melakukan ibadah kami pada saat ini. Tuhan, kami melakukan ibadah ini melalui jaringan internet ya Tuhan. Tetapi kami percaya Bapa, walaupun kami berjauhan di tempat kami masing-masing, tapi kami percaya kuasa-Mu yang hadir di tengah-tengah ibadah kami, sehingga ibadah kami dapat kami lakukan dengan baik. Dan semua yang mengambil bagian Tuhan, Kau pakai semua untuk mempermuliakan nama-Mu, yang menabur firman-Mu, pemusik, song leader, semuanya Tuhan Kau pakai semuanya sesuai dengan kehendak-Mu, supaya semuanya dapat dipakai untuk mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami juga semua ya Bapa yang mengikuti ibadah dimanapun kami berada, Engkau yang menyertai, Engkau yang berkuasa, supaya kami dapat melakukan ibadah ini sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya melalui ibadah kami pada saat ini kami semakin dikuatkan Tuhan, semakin dimuliakan di dalam kehidupan kami. Inilah doa kami Bapa, kami datang kepadamu di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara terkasih, mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Kita nyatakan syukur kita atas kasih Allah yang tidak pernah habis-habisnya, yang tidak berkesudahan bagi kita, dan rahmat-Nya pun selalu baru setiap hari. Haleluya, terpuji Tuhan. Kita angkat pujian ini bagi Tuhan sebagai tanda sukacita kita. Kasih Allah tak berkesudahan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir
yang sungguh mengasihi kami, yang sungguh menyayangi kami. Kami bersyukur hanya padamu Tuhan, dan kami mau nyatakan saat ini dalam pujian kami, dalam penyembahan kami bagi-Mu ya Allah kami. Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa surgawi, Bapa surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Haleluya, haleluya. Kami kembali datang Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu, menyenangkan hati-Mu. Kami mau memuliakan-Mu Tuhan, dengan pujian dan penyembahan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja, Allah yang memerintah dengan adil. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur, kami berterima kasih padamu ya Allah kami. Bapa kami yang baik, penyertaan-Mu sepanjang hidup kami Tuhan, hingga kami tiba di akhir November ini Tuhan. Kami merasakan Tuhan, kami ada sebab anugerah Tuhan, kami hidup karena berkat Tuhan, kami berkecukupan karena rezeki, karena kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau teramat baik, Kau sungguh baik. Kami rasakan semua karena-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan, bukan karena hebat kami, bukan karena siapa kami, tapi karena Kau Tuhan. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku
karena rencanamu indah bagiku. Terima kasih Tuhan. Kami tetap percaya semua rencanamu indah, baik, dan teramat baik bagi kami Tuhan. Tidak pernah sedikit pun Kau merancangkan yang jahat. Tidak pernah Tuhan. Kami percaya semua rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, rancangan yang memberikan kedamaian, rancangan yang memberikan sukacita. Karena iman kami menikmati setiap proses dalam hidup kami Tuhan. Karena kami percaya di dalam setiap berkat kami ada ujian, dan di dalam setiap ujian kami ada berkat Tuhan yang berlimpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini bagian pujian penyembahan kami Tuhan. Terimalah menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami senantiasa percaya bahwa Allah kami, Allah yang senang dipuja, Allah yang senang dipuji, Allah yang senang dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Mari semua saudaraku terkasih, kita semua yang sudah memuji dan menyembah Tuhan dan percaya kasih Allah tidak pernah berakhir, bersama dengan saya kita katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Pujian, hormat, kemuliaan bagimu Sang Raja, sebab kami mengenal Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih atas kemurahan-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu. Saat ini kami hendak melakukan doa syafaat kami. Terlebih dahulu kami memohon ampun atas segala perbuatan yang kami perbuat dalam kehidupan kami. Bapa, kami mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini terkena banjir. Biarlah Bapak tetap memberikan kepada saudara-saudara kami perlindungan. Bapak juga yang memberikan kepada saudara-saudara kami bantuan. Bapak juga memberikan kepada saudara-saudara kami ya Bapak penghiburan. Ketika Bapak, saudara-saudara kami merasa kekhawatiran. Tapi kami percaya Bapak, Engkau tetap mengasihi saudara-saudara kami. Terima kasih ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk masyarakat kami Indonesia Bapak. Biarlah Bapak kami juga masih memperdulikan tentang lingkungan kami, menjaga lingkungan kami ya Bapak, sehingga Bapak dari kami mau peduli dengan lingkungan kami Bapak. Tidak ada banjir, tidak ada yang membuang sampah dengan sembarangan ya Bapak. Terima kasih ya Bapak. Inilah doa kami, sebab kami datang dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat kembali bertemu di acara kita di Yayasan Sola Gracia hari ini. Sebelum kita memulai renungan kita, mari kita satukan hati kita dan kita berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan yang tak berkesudahan atas hidup kami. Terima kasih Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami membuka tingkap-tingkap pemikiran kami. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Karena kami sudah sedia untuk mendengarkan firman-Mu, sebab di dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka Alkitab kita yang diambil dari kitab Mazmur pasal 146 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya bacakan, beginilah bunyi firman Tuhan untuk kita sekalian. Haleluya, pujilah Tuhan hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tak dapat memberikan keselamatan. Apabila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga
lenyaplah maksud-maksudnya. Berbahagialah orang yang mempunyai Allah seperti Yakub sebagai penolong, yang harapannya pada Tuhan Allahnya. Dia yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Ia menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang asing, ya anak yatim dan janda. Ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Tuhan itu Raja untuk selama-lamanya. Allahmu ya Sion turun-temurun. Haleluya. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita amati dari kitab Mazmur 146 sampai dengan Mazmur pasal 150, Mazmur ini biasanya dikategorikan sebagai Mazmur Halel. Itu disebabkan karena apa? Karena kelima Mazmur ini selalu diakhiri dengan kata haleluya, pujilah Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentu kita bertanya, kenapa pemazmur mengatakan bahwa haleluya? Sebab ternyata Bapak Ibu saudara-saudaraku, kalau seorang pemimpin di sebuah negeri, seorang pahlawan itu punya limit waktu. Seorang pejabat yang bisa membackup kita, dia punya limit waktu. Tapi menarik ketika memang pemazmur melihat di sini bahwa apa? Bahwa Tuhan itu selama-lamanya. Berarti dia tidak punya limit waktu. Kalau seorang pahlawan dia punya pekerjaan untuk menolong masyarakat sepanjang satu terminologi waktu. Tapi Tuhan hari ini, esok, selama-lamanya akan tetap menolong saya. Luar biasa sekali Bapak Ibu kalau kita membaca Alkitab ini, ya. Sehingga sehingga kalau kita lihat gambaran di sini Bapak Ibu, saudara-saudaraku, pada ayat yang kedua, pemazmur berbicara dalam dirinya, aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Pemazmur ini sudah bulat hati Bapak Ibu. Ini sudah menjadi sebuah komitmen yang sangat besar dalam dirinya. Dia katanya mau memuji Tuhan, puji Tuhan di ayat pertama. Dan dia katakan aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku mau bermazmur kepada Tuhan selagi ku ada. Siapa dari kita yang memiliki komitmen yang begitu kuat pada ayat yang kedua ini? Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allah selagi aku ada. Kita tentu bertanya, kenapa sih pemazmur ini begitu bulat hati? Apa pengalaman dia di balik ini semua? Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ternyata dia merasakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Dan dia melihat yang paling istimewa itu, Tuhan itu tidak hanya sebatas Tuhan yang berkarya, tapi yang penting bagi dirinya bahwa Tuhan itu juga adalah Tuhan yang menolong dia dalam realita hidup yang dia alami.
Sehingga pada ayat yang ke-6 muncul di sana, yang tetap setia untuk selama-lamanya. Seorang istri, Bapak Ibu, belum tentu setia selama-lamanya bagi suaminya. Bahkan seorang suami belum tentu setia selama-lamanya untuk istrinya. Dalam Alkitab ketika kita melihat Ayub itu menderita, hartanya habis, anak-anaknya juga habis, istri Ayub itu mendiskreditkan, menjatuhkan si Ayub. Dia menghina Ayub dan bahkan menghina Tuhan. Sampai kapan? Tapi puji Tuhan, Ayub itu tetap setia. Bahkan dia menghardik istrinya dengan mengatakan, engkau gila. Ketika hal yang baik engkau terima, engkau sanggup menerima dan memuliakan Tuhan. Tapi ketika keadaan buruk, engkau tak sanggup menerimanya. Saya merasa Ayub punya kesiapan yang begitu besar. Dia terlalu percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan mampu menyelenggarakan seluruh proses hidupnya secara sangat luar biasa sekali, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, pada ayat yang ke-7 ke-8 kita bisa melihat tindakan Allah. Saya tidak tahu di mana posisi kita ya. Nah, yang pertama, dia menegakkan keadilan bagi setiap orang yang diperas, memberi roti bagi mereka yang lapar, ya. Tuhan membebaskan orang yang terkurung, ya. Tuhan membuka mata yang buta, Tuhan menegakkan mereka yang tertunduk, Tuhan mengasihi orang-orang benar. Saya rasa ini satu hal yang sangat luar biasa, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak tahu di mana posisi kita sekarang, tapi saya yakin percaya bahwa sebenarnya Tuhan berkarya atas hidup kita, menuntun kita, sehingga setiap kita dengan keadaan yang apapun yang sedang kita miliki, apapun yang sedang terjadi, Tuhan ada di berpihak di pihak kita. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali. Tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Hampir semua persoalan dalam teks ini dijawab oleh Tuhan. Dan kalau kita pikir secara logika, apa sih sebenarnya yang Tuhan gak bisa buat atas hidup? Sehingga hari ini Bapak Ibu, saya tidak tahu bagaimana situasi dan keberadaan kita, dan di tengah tekanan yang sedang kita alami ketika kita mau menutup November memasuki Desember. Mungkin kita bilang, Tuhan aku terlalu berbeban berat, Tuhan aku terlalu menderita, Tuhan aku tidak tahu harus mengadu kemana. Siapa yang bisa menolong aku? Lewat teks hari ini Tuhan katakan, aku ada di pihakmu. Dan aku tidak pernah sekalipun tertidur melihat semua pergumulan dan masalah hidupmu. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pengalaman inilah yang akhirnya membuat pemazmur itu menyanyikan lagunya dalam bentuk haleluya. Pujilah Tuhan. Di bulan Desember kita akan memasuki masa-masa Natal, masa-masa Advent. Kita bersiap dan kemudian Yesus muncul lahir di hari Natal. Itu adalah wujud pedulinya Allah atas hidup kita. Dia melawat kita di hari Natal. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu. Angkatlah pintu yang sudah berabad-abad supaya bisa masuk Raja Mulia. Yesus memasuk dalam hidup kita dan pertolongannya itu akan nyata. Itu bukti Tuhan care dengan hidup kita. Dia mengerti perasaan kita. Dia mengerti apa arti tetesan air mata.
Jesus is my hero. Yesus adalah pahlawanku. Jesus is my Lord. Dia adalah rajaku. Dan akhirnya kita sampai kepada sebuah kesimpulan. Jesus is everything for my life. Yesus adalah segala sesuatunya bagi hidup saya. Tuhan meneguhkan dan memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Pujilah Tuhan. Laudate Domino. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Bapa dalam surga buat pemeliharaan Tuhan atas hidup kami. Kami bersyukur bahwa Tuhan begitu baik atas hidup kami sampai hari ini. Sehingga kami Tuhan mungkinkan untuk tetap mengenal Tuhan, melihat karya Tuhan yang ajaib atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Engkau adalah pahlawan kami. Engkau adalah raja kami. Dan Engkau adalah segala sesuatunya bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat untuk kita semua. Selamat bergumul dan selamat menang di dalam Tuhan.